Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan sebelumnya, tetap anak-anak laksanakan ya. Tetap anak-anak membudayakan untuk membantu orang tuanya di rumah. Ya anak-anak, kita menyanyikan lagu dulu nih. Kan anak-anak sudah lama nih tidak sekolah nih. Masih ingat enggak lagu Garuda Pancasila? Masih ingat atau tidak? Coba sama-sama kita nyanyikan, dibuka mikrofonnya, di on kan. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila yang baik ya. Karena sudah tahu apa itu pidato? Siapa yang tahu apa itu pidato? Apa Ihsan? Pidato pidato itu apa Ihsan? Siapa tadi yang bilang yang ingin menjawab? Menjawab. Ada yang tahu yang lain? Apa itu pidato? Boleh. Ya, silakan Rasya. 100 untuk Rasya, tepuk tangan dulu untuk Rasya. Ya, tepuk tangan untuk Rasya. Bagus ya Rasya ya. Jadi anak-anak, kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, silakan anak-anak mencari sendiri. Ya, tidak harus dengan Pak Guru selalu ya. Bisa dicari di mana anak-anak? Arti-arti kata itu. Bisa dicari di mana? Bisa dicari di buku, kemudian di internet ada, di Google ya, di internet tuh ada ya. Pidato itu intinya adalah berbicara di depan banyak di masyarakat ya, kita berpidato menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan sesuatu ke muka umum. Nah, itu sampaikan Rasya itu, nah, itu arti menurut kamu ya. Jadi arti menurut kamu, silakan anak-anak ya untuk mencari makna kata pidato di Kamus Bahasa Indonesia, ada di Play Store. Di Play Store tuh anak-anak ya, KBBI. Nah, nanti di situ anak-anak akan bisa menemukan kata-kata yang tidak dipahami. Silakan. Sekarang sudah dunia digital ya. Sudah dunia digital, semuanya ada. Ingat anak-anak, mau atau tidak. Ya, siapa yang senang membaca? Ada yang senang membaca? Ada yang senang menonton? Wah, ya bagus. Dijawab aja anak-anak. Ada yang senang hanya mendengarkan saja? Hanya dengarkan saja. Tidak suka nonton, hanya mendengarkan saja. Senang gitu. Ada yang suka menonton, kemudian suka lari-lari juga? Suka lari, suka ini? Ada? Ada yang suka olahraga? Ya, ini tentunya tidak semuanya sama itu kan. Oh saya, kata Rasya, saya senang nonton. Berarti Rasya senang melihat sesuatu di video gitu ya. Pandu senang mendengarkan, mendengarkan radio, mendengarkan bapak bercerita, senang dia. Kemudian ada yang senang jalan-jalan gitu kan, tidak senang duduk. Wah, kalau saya belajar nih, saya tidak senang Pak duduk Pak. Saya senangnya kalau saat belajar tuh sambil berjalan. Boleh ke Pak? Boleh, silakan anak-anak. Nah, misalnya anak-anak lagi pegang HP nih, mau jalan-jalan boleh. Ini kan panas nih tempat duduknya. Asyifa mau jalan-jalan sambil lihat video begini boleh, tidak apa-apa. Ya, mau duduk silakan, mau sambil berjalan silakan. Bebas ya anak-anak, bebas, yang penting nyaman. Anak-anak belajar hari ini nyaman ya, mau di kursi, mau di lantai. Yang penting anak-anak bisa belajar dengan baik, tidak harus formal, harus tangan dilipat. Ya, silakan.
Nanti kalau mau izin ke belakang, ya dimatiin aja videonya ya. Izin ke belakang. Tidak apa-apa, boleh. Karena kita daring ini belajarnya eh, di dunia maya. Jadi anak-anak kan di buku itu ada bacaan ya. Buku di tema 7 di halaman 15 tentang struktur teks pidato. Nah, anak-anak sudah membaca atau belum tuh? Coba siapa yang mau membaca? Ya, yang mau membaca siapa? Ah, silakan. Silakan yang mau membaca satu orang perwakilan ingin membaca silakan tunjuk tangannya saya Pak gitu. Ah, kita sama-sama saja ya. Kita sama-sama silakan sudah lihat bukunya. Jadi pidato itu ada ya ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama apa itu? Jadi kalau anak-anak ketemu dengan ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, berarti itu salam salam pembuka. Oke, yang kedua apa tuh? Ya, berisi topik yang akan dibahas. Apa sih pidatonya tentang apa sih? Apakah tentang kebersihan? Pendahuluan dulu. Ya, anak-anak boleh melihat contoh di internet ya. Silakan ada contoh-contoh pidato, contoh-contoh bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya. Silakan nanti dilihat di apa? Di internet ya. Di buku ada juga contohnya. Anak-anak mau lihat lagi, mau cari referensi, silakan. Tidak masalah. Kemudian yang ketiga apa tuh? Yang ketiga, ya. Jadi inti artinya apa yang ingin disampaikan secara lengkap ya. Tadi pendahuluan misalnya tentang kebersihan ya. Nanti di intinya diceritakan tentang kebersihan itu. Biasanya ada kalimat ajakan ya, mengajak, membujuk ya, mengajak si pendengar, mengajak yang mendengarkan pidato itu ya. Kalau yang si pembaca naskah pidato berarti pembacanya yang diajak. Kemudian yang keempat, ya, penutup artinya simpulan ya, simpulkan. Kemudian yang kelima, ya, berisi kalimat penutup dan ucapan terima kasih. Nah, Bapak silakan kepada anak-anak ya. Bapak tidak menjelaskan secara keseluruhan, silakan anak-anak mencari sendiri bagian-bagian itu di naskah pidato yang ada seperti contoh ya, contoh soal di halaman 17. Silakan dibuka. Contoh soal di halaman 17 itu ada ya. Paling kanan teks pidato berikut. Nah, ada 1 2 3 4. Itu ada naskah pidatonya sudah diberi nomor. Nah, silakan anak-anak untuk mengidentifikasi. Nomor 1 itu sebagai apa? Salam pembuka kah? Pendahuluan kah? Tika? Ya, nanti anak-anak kerjakan sendiri. Tidak dijawab di sini, tapi anak-anak kerjakan dengan format yang menurut anak-anak bagus. Bapak tidak menentukan formatnya, anak-anak yang menentukan. Oh, nomor 1 ini sebagai apa? Nomor 2 ini sebagai apa? Nomor 3 ini sebagai apa? Nomor 4 sebagai apa? Silakan anak-anak kerjakan. Nanti setelah selesai dikirim. Boleh menggunakan WA grup, boleh japri Bapak, boleh juga di Google Form. Ya. Nah, jadi untuk latihan sekarang Bapak beri waktu nih untuk anak-anak mengidentifikasi dari nomor 1, 2, 3, 4. Silakan bekerja ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Udah paham ya? Ya, kalau sudah paham silakan anak-anak buat formatnya bebas. Mau nomor dulu atau mau buat tabel silakan. Dibaca sesuaikan anak-anaknya dengan apa yang kita bahas tadi di halaman 15. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Maunya kapan? Kalau Sipa maunya kapan? Mau sekarang? Mau nanti setelah Google Meet? Kalau memang sudah paham, ya artinya kita ngumpulkannya nanti. Boleh di Google Form ya. Kalau memang sekarang sudah selesai, boleh diutarakan, boleh disampaikan hasilnya yang sudah selesai. Jadi yang sudah selesai boleh
anak-anak sampaikan langsung di Google Meet ini. Silakan mau dioret-oret di kertas boleh. Anak mau yang pandai menggunakan laptop, yang ada laptopnya mau buat menggunakan Word silakan ya, tapi ngirimnya nanti boleh ya. Yang penting anak-anak paham ya. Oh, ini salam pembuka. Oh, ini pendahuluan. Oh, ini intinya atau isinya. Oh, ini penutup. Oh, ini salam penutup. Nah, intinya itu. Karena hari ini kita memang hanya mengidentifikasi. Kalau memang sudah selesai, silakan nanti dikirim lewat Google Form ya yang Bapak siapkan. Boleh menggunakan link yang biasanya ya. Link biasanya itu yang Bapak sampaikan di grup. Nah, boleh anak-anak kirim di situ. Boleh. Silakan. Salam pembuka. Ya, pendahuluan. Nomor 3, inti. Nomor 4. Ya, nomor 4, salam penutup. Salam penutup. Ya, bagus Asyifa Aulia ya. Nah, yang teman-teman yang lain kalau tidak mau disampaikan tidak apa-apa. Jadi Asyifa Aulia hasilnya tadi dalam bentuk tulisan juga ya. Nanti tinggal dipoto, kirim ke link yang biasa atau kirim ke Japri Bapak, silakan. Boleh. Yang penting secara lisan Asyifa Aulia sudah menjawab. Yang lainnya diperiksa kembali, yang mana penutup, yang mana salam penutup. Kalau salam penutup berisi kalimat penutup seperti ucapan terima kasih. Kalau anak-anak sudah memahami unsur-unsurnya, nanti anak-anak bisa membuat pidato singkat. Nah, lihat contoh ya, silakan. Anak-anak bisa lihat contoh di buku, bisa lihat contoh pidato yang ada di Google ya atau di buku. Kalau anak sudah paham, ya buat sendiri gitu pidatonya, judulnya buat sendiri, misalnya tentang kebersihan rumah ya, membantu orang tua, pidatonya ya, mengajak teman-temannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ya, Asyifa kan sudah selesai. Nah, sekarang boleh buat pidato singkat saja. Boleh? Tasya mau jawab silakan. Mau jawab sekarang boleh, secara lisan silakan. Pak, saya malu Pak mau bicara. Sudah pakai tulisan ya. Tarik mau Tarik? Mau jawab? Ya. Ini Bapak tanya nih sambil anak-anak mengerjakan. Kira-kira membuat pidato mudah atau sulit ya? Kalau sudah ada contohnya. Buat yang sederhana saja. Kira-kira mudah atau sulit ya? Kok nggak dijawab ya? Kalau sulit, bilang sulit Pak. Gitu. Bapak tanya satu-satu ya. Ihsan, sulit atau mudah? Ihsan? Ya, Ihsan. Oh, iya, Bu. Lanjut Bu, lanjut Bu. Rasya, bagaimana Rasya? Rasya bisa? Oh, belum memahami ya. Apa yang belum dipahami Rasya? Oke, kita lihat kembali ya anak-anak. Yang di halaman 17 itu silakan dibuka halaman 17 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara pertemuan warga desa Sukamaju ini dalam keadaan sehat. Nah, itu sedikit saja. Untuk apa itu nomor 1? Nomor 1 salam pembuka. Ya, masih salam pembuka ya kan? Belum tahu apa isinya. Belum ada pendahuluannya. Kemudian kedua, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku Ketua RW akan menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika ingin dianggap sebagai orang yang beriman, kita harus menjaga kebersihan. Termasuk apa itu? Dahulu. Iya. Nah, yang ketiga siapa yang mau baca? Yang ketiga. Yang ketiga ada yang mau baca? Silakan. Ya, termasuk apa itu anak-anak? Termasuk intinya penjelasan ya. Penjelasan dari kebersihan tadi berarti intinya.
Kemudian yang keempat, siapa yang mau membaca? Silakan. Atarik ya? Oh, Ihsan, silakan. Ya, termasuk apa itu anak-anak? Penutup pidato, penutup dan salam ya, gabung di situ. Nah, jadi anak-anak sebenarnya dari contoh ini mudah ya. Oh, ini pembukaannya ada salam, ada ucapan syukur kepada Allah, ya kan? Oh, ini pendahuluan, ini menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan tentang kebersihan lingkungan. Nanti penjelasannya di mana? Oh, di bagian intinya menjelaskan bahwa kebersihan ini kan. Itu berarti intinya. Kemudian ya penutupnya menyampaikan bahwa kebersihan itu penting supaya kita bisa hidup sehat. Nah, itu kan kesimpulan. Barulah penutup, ucapan terima kasih. Nah, jadi tidak perlu membuat panjang-panjang, sederhana saja. Yang penting anak-anak sudah memahami bagian-bagian atau unsur-unsur dari teks pidato. Sekarang bagaimana Muhammad Rasya? Apa sudah bisa memahami? Ya. Nah, kalau anak-anak nanti merasa kesulitan, silakan lihat contoh lagi. Oh, tidak cukup melihat contoh di buku. Saya ingin melihatlah contoh-contoh yang ada di Google, banyak contoh-contoh pidato singkat, pidato ulang tahun, pidato perpisahan, pidato kebersihan. Tinggal ditulis, diketik saja di Google. Setelah ini anak-anak tidak harus sekarang mengumpulkannya. Yang penting anak-anak sudah memahami bagaimana cara membuat pidato itu. Boleh anak-anak membuat tabel dulu. Oh, ini salam pembukanya, buat tabelnya. Oh, yang ini pendahuluan, dibuat tabelnya atau sesuai contoh yang ada. Jadi bebas ya anak-anak. Mau diketik boleh, mau ditulis tangan boleh ya, mau menggunakan pulpen hitam boleh, mau menggunakan pulpen biru silakan, menggunakan pensil boleh. Yang penting anak-anak melakukannya. Jadi nanti ya, hasil pidato anak-anak tersebut setelah anak-anak upload, anak-anak kirim ke Bapak, akan Bapak print. Karena ada pertanyaan? Nanti kalau ada anak-anak yang belum jelas, boleh japri Bapak ya. Boleh telepon Bapak. Boleh kerjasama dengan orang tua, bertanya kepada orang tua silakan. Boleh ya. Boleh. Abangnya ada, boleh ditanya. Nah, kesempatan anak-anak belajar di rumah, jadi boleh berkomunikasi dengan orang tua. Tapi jangan orang tua yang menulisnya. Ya. Nanti setelah dikumpulkan, dikirim ke Google Form atau ke Japri, ataupun tidak bisa, Pak saya mau mengumpulkan besok saja ke sekolah, silakan, boleh, ya, boleh kumpulkan ke sekolah kok tidak bisa melalui Google Form maupun melalui WA Japri ya, daripada capek-capek kan, kita sudah dunia teknologi tinggi, sudah foto saja kirimkan, tahu enggak anak-anak? Nah, daripada capek-capek ke sekolah kan, jadi itu. Nah, oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat tadi? Yang pertama, unsur-unsur pidato itu terdiri dari apa saja? Iya. Yang kedua apa? Wan. Ya, berisi topik. Yang ketiga, ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan sampai di sini pertemuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang dilaksanakan. Banyak hal yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, seperti menghargai anak, memberikan pilihan kepada anak sesuai potensi. Dengan demikian, anak lebih bersemangat dalam belajar. Hidup guru penggerak, majukan Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.